Halo, selamat malam. Kembali lagi di podcast Ngopi Bareng.id. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari KPU Provinsi Jawa Timur. Hari ini langsung datang Komisioner KPU Jawa Timur Divisi Sosialisasi Pendidikan Politik dan Partisipasi Masyarakat, Mas Gobot Cahyo Baskoro. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alif. Tapi sedikit koreksi ya. Ya. Sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Ya. Sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Ya. Gimana Mas kabarnya Mas di tengah pandemi ini, sehat atau? Alhamdulillah baik, sehat. Cuma kemarin memang sekitar sebulan yang lalu sempat KO kena demam berdarah. Oh. Jadi 2 minggu tidak bisa ngantor. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat kembali dan siap beraktivitas. Oke, Mas, kita bicara KPU berarti kita bicara pilkada yang sekarang diselenggarakan di tengah pandemi, Mas. Ya. Di Jawa Timur sendiri kurang lebih ada 19 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada secara serentak. Ya. Bagaimana KPU Jawa Timur ini bekerja, Mas, dalam tahapan pilkada ini, apalagi kita di tengah pandemi ya yang lumayan menakutkan loh, karena banyak orang yang meninggal karena COVID. Iya. Jadi bukan kurang lebih ya, memang pas 19 ya. Iya. Dari 19 kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan, dan memang harus kita akui, kita semua, KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten Kota, sampai dengan PPK, PPS, teman-teman Bawaslu juga begitu, bahkan seluruh warga masyarakat pemilih dan paslon, beserta tim kampanyenya, kita semua tidak punya pengalaman ya melaksanakan, mengikuti pemilihan serentak di era pandemik ya. Kita tidak pernah punya pengalaman. Itu memang menjadi konsen, menjadi perhatian kita, agar tentu saja kita tidak ingin, semua pihak tidak ingin pelaksanaan pemilihan serentak ini menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Tapi sebaliknya, kita berupaya memanfaatkan momentum pemilihan serentak ini untuk mengajak warga agar lebih patuh dalam menjalankan protokol kesehatan. Melalui berbagai media, entah itu media massa, media elektronik, atau kemudian melalui website, atau kegiatan door-to-door, langsung menyapa pemilih misalnya, protokol kesehatan itu penerapannya selalu menjadi bagian dari pendidikan pemilih yang dilakukan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota bersama ad hoc-nya. Apalagi memang kita sudah menyepakati bersama bahwa penerapan protokol kesehatan ini menjadi salah satu instrumen pengawasan dari Bawaslu. Jadi kita bisa saling kontrol, kalau terjadi pelanggaran protokol kesehatan itu menjadi temuan dari Bawaslu. Jadi kita tidak ingin juga, apalagi penyelenggara kita di tingkat bawah, kabupaten kota, PPK, PPS, sampai nanti di KPPS, dan kita juga berharap semua peserta pemilihan, ya, paslonnya, LO-nya, tim kampanye, termasuk juga warga pemilihnya, benar-benar menaati protokol kesehatan ini. Mas, ini kan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi itu banyak kritikan dari masyarakat. Betul. Kalau dari KPU Provinsi Jawa Timur sendiri melihatnya kritikan masyarakatnya seperti apa sih, Mas? Masyarakat banyak bilang bahwa ngapain sih harus melakukan pilkada di tengah pandemi? Mungkin dari KPU Provinsi bisa menjelaskan lah kepada masyarakat. Jangan lupa, yang pertama kali berinisiatif untuk melakukan penundaan itu KPU. Jadi pemilihan serentak ini kan sebenarnya dulu dijadwalkan tanggal 23 September 2020. Tapi melihat, mencermati perkembangan yang ada, KPU RI proaktif berkoordinasi dengan Komisi 2 dan para pihak terkait lainnya untuk mendorong agar ada penundaan. Jadi kan bulan Maret kemarin sempat ada penundaan ya, semua ada 4 tahapan yang ditunda. Sampai kemudian ternyata hasil rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 2, Mendagri, Bawaslu, DKPP, dan para pihak terkait lainnya memastikan untuk meminta KPU melanjutkan tahapan ini. Ya, akhirnya memang tidak ada pilihan bagi KPU, karena KPU ini kan penyelenggara negara, penyelenggara pemilihan yang memang harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada. Mendagri, pemerintah menyiapkan payung hukumnya melalui turunnya Perpu ya terkait dengan pelaksanaan pemilihan di era pandemik, dan ya kita harus melaksanakannya. Selain memang tidak bisa, yang tidak ada yang menjamin, yang bisa menjamin kapan pandemik ini berakhir. Mayoritas negara-negara di dunia itu memang tetap melanjutkan pemilu maupun pemilihan lokal mereka. Jadi ya akhirnya ya kita tunduk kepada ketentuan yang ada.
Mas, selain itu kan warga juga mempertanyakan bahwa selama tahapan pilkada serentak khususnya di Jawa Timur, mulai dari awal tahun ini hingga nanti hari H coblosan, itu apa saja yang sudah dilakukan KPU agar baik itu KPU sendiri, anggota KPU sendiri, atau sosialisasi ke warga agar warga ini tidak terpapar COVID-19, agar anggota KPU juga tidak terpapar COVID-19, apa yang sudah dilakukan oleh KPU, Mas? Ya, apa yang disampaikan warga tadi ya, termasuk kritik, kekhawatiran dan seterusnya, kita menganggap itu bagian dari kepedulian terhadap pelaksanaan pemilihan, karena memang juga warga pemilih terlibat di dalamnya. Kalau bicara apa yang dilakukan oleh KPU ya, setelah bulan Juni kemarin tahapan dipastikan dilanjutkan, semua proses tahapan pemilihan yang kita lakukan, seperti saat ini misalnya verifikasi dukungan calon perseorangan, kita lakukan dengan memenuhi standar protokol kesehatan. Jadi petugas kita yang door to door mendatangi, melakukan verifikasi kepada pemilih, itu dipastikan menerapkan protokol kesehatan, memakai sarung tangan, kemudian pakai masker, membawa hand sanitizer, dan seterusnya. Begitu juga tahapan-tahapan yang lain, rekrutmen PPS, rekrutmen KPPS, PPDP saat itu sampai dengan sekarang, itu juga kita wajibkan benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Termasuk juga saat bertemu dengan pemilih, ya, kita juga selalu menghimbau agar pemilih itu selalu mengenakan masker ketika kita berkomunikasi, termasuk juga menunjukkan dokumen-dokumen yang ada dan seterusnya. Jadi memang kita upayakan betul, termasuk nanti di TPS itu bahkan memang berbeda dengan kita melaksanakan pemilihan sebelumnya. Ada 12 hal baru yang di TPS yang itu berkaitan erat dengan penerapan protokol kesehatan. Nah, mungkin tadi sudah menyinggung 12 hal baru, Mas. Mungkin bisa disampaikan ke warga di tengah-tengah pandemi ini, loh kok masih ada pilkada yang dilakukan? Ternyata ada 12 hal baru yang dilakukan oleh KPU untuk penyelenggaraan pilkada. Itu apa aja, Mas? Ya, jadi perlu diketahui bahwa 12 hal baru ini memang menjadi kebijakan untuk menjawab ketakutan, menjawab kekhawatiran masyarakat yang enggan datang ke TPS karena khawatir tertular. Karena khawatir TPS ini menjadi tempat penularan COVID-19 ya, mengingat memang kalau berdasarkan ketentuan yang ada, TPS ini kan tempat berkumpulnya masyarakat pemilih. Satu TPS jumlahnya bisa 800 pemilih. Padahal TPS-nya ukurannya hanya 8 kali 10 saja, hanya kecil. Nah, berapa hal yang kita ubah ya untuk penerapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS, itu yang pertama dari sisi jumlah tadi. Jadi TPS itu sekarang dibatasi jumlahnya tidak 800 per TPS, tapi maksimal 500 per TPS. Tapi banyak tempat itu kita cek kurang dari 300 ya, karena memang kita konsepnya mendekatkan TPS kepada pemilih. Kemudian berikutnya kalau dulu memang jam pemungutan suara ini kan dimulai jam 7 ditutup jam 1. Warga bebas datang jam berapa saja. Nah, sekarang di form C pemberitahuan itu diatur jamnya. Jadi misalnya ada warga pemilih yang diimbau untuk datang jam 7 sampai jam 8. Ada yang 8 sampai jam 9, 9 sampai 10 dan seterusnya. Kemudian berikutnya penerapan physical distancing. Jadi di TPS itu tidak semuanya nanti ditumpuk di situ antriannya. Ada antrian di dalam dan di luar TPS. Nanti petugas Linmas yang akan mengarahkan. Sebelum masuk ke TPS, di form C pemberitahuan itu juga dicantumkan himbauan agar warga itu datang ke TPS mengenakan masker. Kemudian juga membawa pulpen atau alat tulis sendiri ya. Harapannya dengan begitu bisa lebih steril. Walaupun memang nanti kalau misalnya ada masyarakat yang datang ke TPS agak membandel, tidak bawa masker, kita siapkan, kita sediakan gitu ya. Tapi memang harapan kita masyarakat datang ke TPS sudah mengenakan masker. Nah, masuk ke TPS itu nanti ada pengecekan suhu tubuh ya. Kita siapkan termogan di seluruh TPS, ada termogannya. Jadi kalau suhu tubuh mereka itu 37,3 atau lebih, itu nanti disiapkan bilik khusus di lokasi TPS itu. Jadi ini untuk warga yang memang suhu tubuhnya lebih dari 37,3. Jadi tidak bercampur dengan masyarakat pemilih lain. Berikutnya lagi ini di pintu masuk maupun pintu keluar TPS itu disiapkan tempat cuci tangan, ya, tempat cuci tangan dari sebelum masuk ke TPS
warga juga diminta cuci tangan, keluar dari TPS juga begitu. Disiapkan juga hand sanitizer di TPS. Nah, bagi pemilih nanti juga diberikan sarung tangan plastik. Jadi sarung tangan plastik itu nanti digunakan untuk saat menerima surat suara, saat mencoblos menggunakan hak pilihnya. Nah, selain itu di tiap interval kedatangan pemilih, nanti kan jam 7 sampai jam 8. Nah, jam 8-nya nanti ada penyemprotan desinfektan. Nanti jam 8 sampai jam 9 ada penyemprotan desinfektan, begitu seterusnya. Kemudian pada saat selesai menggunakan hak pilihnya, nanti tidak lagi warga masyarakat pemilih itu mencelupkan jarinya, tapi ditetesi. Jadi ada petugas KPPS yang meneteskan dengan pipet. Itu juga sama, tidak akan hilang selama beberapa hari ya. Jadi itu beberapa hal baru ya, kebiasaan hal baru di TPS. Nah, yang terakhir di TPS itu disediakan juga baju hazmat. Jadi baju hazmat ini memang kita berharap semoga tidak dipakai ya. Jadi baju hazmat itu disiapkan untuk KPPS yang bertugas menolong pemilih yang kebetulan pingsan, sakit di situ ya, untuk mendapatkan pertolongan pertama sebelum mereka nanti dihubungkan dengan para medis. Ya, jadi itu. Jadi cukup, bisa dipastikan bahwa warga ke TPS itu aman, Mas ya? Insya Allah begitu, dan itu menjadi harapan bersama kita semuanya ya. Kalau semua orang dari petugas KPPS kita, kemudian warga pemilih semuanya menerapkan protokol kesehatan, termasuk saksi yang hadir, pengawas TPS dan seterusnya, insya Allah pelaksanaan pemungutan suara tidak akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Berarti memang penyebaran COVID ini diminimalisir banget oleh KPU, Mas ya? Iya, betul. Mas, makanya ya kita memang untuk itu memang kita wanti-wanti ya, wanti-wanti itu bahasa Indonesianya. Jadi berpesan betul. Berpesan. Ya. Karena saya berpesan khusus ya, karena saya terus terang ada sejumlah daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus, di mana seolah-olah mereka abai terhadap protokol kesehatan karena merasa bahwa corona ini tidak ada atau corona ini tidak terlalu berbahaya dan seterusnya ya. Jadi daerah-daerah masyarakat pinggiran itu banyak juga yang seperti itu. Nah, kita berharap pola pikir seperti itu tidak diikuti oleh petugas kita, oleh KPPS kita. Jadi semua protokol kesehatan itu ya, alat yang disediakan di TPS itu bukan aksesoris, bukan pajangan. Jadi termogan ya harus dipakai. Kemudian masker kalau memang harus dibagikan. Penyemprotan juga harus dilakukan. Jangan kemudian mengikuti kebiasaan masyarakat setempat di situ. Ya, itu penekanan kita kepada petugas KPPS kita seperti itu. Mas, tadi kan itu kita bicara di saat hari H, coblosan ya. Kalau kita mundur sedikit, setelah pendaftaran calon, baik itu perseorangan maupun partai politik, kan ada rapat-rapat internal, baik itu dengan KPPS, baik itu dengan warga, baik itu dengan perwakilan partai politik tersebut atau calon. Apakah KPU juga melakukan protokol kesehatan COVID, Mas? Seperti misalnya KPU sudah oke, anggota KPU sudah melakukan swab, sudah negatif, terus memastikan bahwa orang-orang yang hadir dalam rapat koordinasi ini juga terbebas dari COVID. Ya, itu juga bagian dari penerapan protokol kesehatan yang kita lakukan ya. Kita sudah diatur secara rigid sebenarnya. Misalnya pada saat pendaftaran paslon kemarin, itu jumlah paslon, maksudnya jumlah orang yang mengikuti paslon itu juga dibatasi. Jadi pastikan tidak berkerumun. Cuma memang problemnya kemarin yang jadi evaluasi kita tidak bisa mengatur ya jumlah warga masyarakat yang mengikuti paslon. Itu kan sudah di luar kewenangan KPU ya. Yang masuk ke ruangan KPU memang hanya 4 orang, hanya 5 orang, tapi di luar pagar ribuan misalnya. Itu tugas kita koordinasi dengan pihak kepolisian untuk meminimalisir dan mengatur agar tidak ada pergerakan massa ya dalam setiap momen-momen seperti itu. Kemudian juga memang tidak perlu ya, tadi saya juga lupa untuk menyampaikan, kita semua penyelenggara pemilu, mulai dari KPU-nya, kemudian PPK, PPS, sampai KPPS itu dipastikan sudah mengikuti rapid ya. Jadi minimal kalau di KPPS sama PPK itu kita sudah rapid, kalau di
kabupaten dan provinsi itu nanti swab. Jadi insya Allah juga ketika petugas kita sudah ada ketentuan yang rigid mengatur itu. Kalau petugas kita dinyatakan positif, misalnya harus mengisolasi diri dulu secara mandiri, kemudian nanti sekian hari mengikuti swab lagi. Kalau hasilnya sudah negatif, itu baru diperbolehkan bekerja kembali. Jadi tidak perlu khawatir karena termasuk juga petugas kita di KPPS itu sudah mengikuti rapid dan dinyatakan sehat. Oke, Mas, kalau kita bicara tadi dengan bilang sudah melakukan rapid maupun swab, apakah sejauh ini dalam tahapan kampanye sebelum nanti hari H coblosan sudah ada anggota KPU yang sempat terpapar COVID-19? Saya bisa menyampaikan sesuai dengan fakta yang ada, memang ada. Jadi sebagian kecil petugas kami termasuk anggota KPU di beberapa tempat itu dinyatakan positif. Ada juga yang memang sudah dinyatakan sembuh, ya sudah dinyatakan sembuh dan kemudian beraktivitas kembali. Ya, dan saat ini berdasarkan report yang kita miliki, memang ada 2 komisioner di kabupaten kota yang dinyatakan positif COVID dan itu mereka sudah menjalani isolasi mandiri. Jadi 2 komisioner ini di 2 kabupaten kota yang berbeda, sehingga tidak terlalu mengganggu jalannya pelaksanaan pemungutan tahapan pemilihan serentak lanjutan ini. Jadi semua tahapan tetap berjalan dengan semestinya, Mas. Ya, betul. Yang pasti KPU Jawa Timur maupun KPU Kabupaten Kota tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 yang diatur oleh pemerintah. Ya, betul. Jadi memang kita dalam setiap kali melaksanakan tahapan selalu tidak hanya koordinasi dengan Bawaslu, tapi juga dengan Satgas Penanganan COVID di kabupaten kota masing-masing dan termasuk juga pihak kepolisian ya. Jadi kita patuh terhadap semua yang direkomendasikan oleh Satgas. Misalnya satu contoh, misalnya kemarin Satgas merekomendasikan lebih baik tempat pelaksanaan debat itu jangan di sini tapi di sini. Kalau membuat kegiatan lebih baik begini-begini. Nah, kita semaksimal mungkin mengikuti apa yang direkomendasikan oleh Satgas di kabupaten kota. Mas, setelah kan tahapan kampanye ini banyak, setelah pendaftaran calon akhirnya masuk di masa kampanye hingga nanti hari tenang. Nah, dalam masa kampanye ini apakah KPU juga sudah mengimbau dan memerintah ya lebih khusus kepada para paslon maupun para parpol untuk tetap melakukan dan taat protokol kesehatan ketika kampanye, Mas? Karena kita tahu ya kita tidak bisa melarang kampanye, kita tidak bisa membatasi kampanye karena masyarakat pasti datang sendiri jika mereka suka. Apakah KPU juga sudah mengatur itu, Mas? Ya, jadi kita sangat proaktif ya menindaklanjuti aspirasi para pihak termasuk masyarakat yang mengkhawatirkan bahwa tahapan kampanye itu jadi media penyebaran COVID-19. Nah, berbagai hal metode kampanye itu sudah sangat dibatasi lagi sekarang ini. Sekarang itu sudah masih masuk masa kampanye. Jadi berbagai kegiatan-kegiatan yang sebelumnya boleh dilakukan, misalnya seperti rapat umum itu sudah tidak ada lagi. Kemudian jalan santai, perlombaan, hari ulang tahun partai, pentas seni budaya dan seterusnya itu yang berpotensi melibatkan massa itu sudah tidak diperkenankan lagi. Jadi yang diperbolehkan sekarang itu hanya pertemuan terbatas dan tatap muka yang dibatasi dalam setiap pertemuan itu hanya 50 orang saja maksimal pesertanya dan itu pun dengan menerapkan protokol kesehatan. Metode-metode kampanye yang kita harapkan bisa dilakukan oleh para paslon berikut dengan tim kampanyenya, misalnya seperti pemanfaatan medsos, kemudian juga Zoom, pemanfaatan IT, door to door misalnya, itu bagian yang memang kita himbau bisa dilakukan ya untuk meminimalisir adanya pengumpulan massa. Jadi setiap kali rakor itu selalu kita sosialisasikan dan kita juga mengingatkan sekali lagi bahwa protokol kesehatan ini menjadi instrumen pengawasan Bawaslu. Jangan sampai paslon itu mendapat teguran dari Bawaslu karena dianggap melanggar protokol kesehatan. Kalau itu mendapatkan teguran dari Bawaslu merekomendasikan kepada kita untuk memberikan peringatan. Kalau terekspos di media, itu kan juga kontraproduktif dengan tujuan mereka merangkul masyarakat. Tapi masyarakat akhirnya melihat, ternyata paslon ini itu
ya tidak taat, tidak patuh, bagaimana dia bisa jadi bupati, jadi wali kota kalau kemudian dia tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya. Wah, mantap. Mas, berarti kan tadi dengan bilang bahwa Bawaslu akan mengawasi jalannya kampanye oleh parpol ini. Nah, sejauh ini dari KPU Provinsi Jawa Timur apakah sudah mendapatkan laporan dari Bawaslu Kabupaten Kota ataupun KPU Kabupaten Kota tentang adanya pelanggaran protokol kesehatan selama kampanye? Kebetulan divisi yang menangani soal itu memang bukan saya ya, terkait dengan pelanggaran ya. Kita divisi hukum yang ada di situ. Tapi memang informasi yang kita terima, memang ada sejumlah kabupaten kota yang merekomendasikan dari Bawaslu, merekomendasikan kepada KPU terkait dengan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh paslonnya. Tapi karena memang kita terus melakukan evaluasi, kemudian kita sampaikan, kita koordinasi dengan para paslon, insya Allah terus bisa diminimalisir. Seperti misalnya sebelumnya pada saat pendaftaran paslon misalnya cukup banyak memang yang aber terhadap itu, utamanya warga pendukung yang ikut mengiringi kedatangan paslon ke kantor KPU. Tapi kemudian terminimalisir pada saat debat misalnya. Debat kan tidak lagi diperbolehkan untuk mendatangkan pendukung, tapi cukup hanya paslon dibatasi dengan 4 orang tim kampanyenya. Jadi evaluasi terus kita lakukan dan kita memang berharap ke depan juga terus begitu. Ini ada masa kampanye sekarang tanggal 2 ya. Jadi hanya 3, 4, 5, hanya 3 hari saja masa kampanye sebelum berakhir ya. Semoga nanti semuanya bisa menaati itu. Termasuk nanti pada saat masa tenang tanggal 6, 7, dan 8 sampai dengan tanggal 9 saat pemungutan suara, semoga tidak ada masalah. Oke, alhamdulillah. Semoga tidak ada masalah, Mas ya. Ya. Baik itu KPU, baik itu Bawaslu, baik itu para paslon ataupun parpol dan masyarakat. Mas, mungkin terakhir dari KPU Provinsi Jawa Timur, apakah ada imbauan bagi masyarakat di tanggal 9 Desember nanti agar tetap datanglah ke TPS untuk menggunakan hak pilih tanpa harus khawatir penularan dan penyebaran COVID-19? Iya. Kepada seluruh warga pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih di 19 kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan di Jawa Timur, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tetap datang ke TPS tanggal 19 Desember yang akan datang. Jadilah pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas itu yang pertama, sebelum pemungutan suara sudah mengetahui betul siapa calon yang akan berkontestasi, dan kemudian nanti pada saat tanggal 9 Desember sudah bisa menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan yang rasional dan logis, berdasarkan program, visi, misi, dan seterusnya, bukan karena pertimbangan emosional, apalagi pertimbangan yang sifatnya praktikal, yang sifatnya pragmatis, transaksional, karena duit, karena iming-iming sesuatu, dan seterusnya. Dan kita juga berharap pada saat selesai melakukan pemungutan suara, masyarakat juga masih mau untuk menunggu ya proses rekapitulasi penghitungan suaranya, sehingga kekhawatiran para pihak bahwa akan ada oknum-oknum yang membajak suara mereka itu sudah bisa dihilangkan. Jadi mari sama-sama ikut mengawasi jalannya pemilihan serentak lanjutan 2020 dengan ketentuan protokol kesehatan COVID-19. Betul. Terima kasih Mas Dogot, hari ini sudah mau mampir ke kantor ngopibareng.id. Banyak informasi yang sudah diberikan terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak khususnya di Jawa Timur, apalagi di tengah pandemi. Semoga nanti ketika 9 Desember kita tidak ada masalah untuk memberikan hak pilih kita. Amin. Itu dia ngobrol singkat podcast ngopibareng.id bersama KPU Provinsi Jawa Timur. Saya Alif Sambogo undur diri, selamat malam.